Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, kami akan membawakan satu kisah dari Cinta Diary, yaitu kisah Ngalengkas, kita favorit kita semua. Dan ini adalah episode terakhir dari Ngalengkas season 2 ya teman-teman ya. Pastinya makin banyak hal-hal seru di dalamnya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang suka baca ya, bisa mengunjungi karya karsa dari Cinta Diary. Kisahnya keren-keren banget teman-teman ya. Dan buat teman-teman juga yang belum subscribe, ayo dong bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami. Karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya, gak pakai berlama-lama lagi. Langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor on. Akhir pertempuran leak di tanah Bali, Ngalengkas. Sementara itu, Wayan dan Suram masih berduel dengan sengit. "Wayan, kau tidak akan selamat kali ini," teriak Suram meluncurkan badai petir besar ke arah Wayan. Jegar! Wayan menangkis serangan itu dengan api hitamnya menciptakan ledakan besar yang mengguncang langit. "Surah, kini kau akan menyesal telah menjadi musuhku," balas Wayan sambil meluncurkan tombak-tombak api dari sayapnya ke arah Surah. Surah menghindar dengan gesit, tetapi salah satu tombak api mengenai sayap kanannya membuatnya kehilangan keseimbangan. Namun, ia tetap melancarkan serangan terakhir dengan seluruh kekuatannya, menciptakan badai angin besar yang meluncur ke arah Wayan. Wayan dengan cepat meluncur ke tengah badai itu, melawan dengan nyala api hitamnya. Keduanya bertabrakan di udara, menciptakan ledakan besar yang menerangi langit malam. Ketika debu dan asap mereda, Wayan berdiri di udara. Sayap apinya berkobar dengan ganas. Surah terjatuh dari langit. Tubuhnya kembali ke wujud manusia. Ia terkapar di tanah, terluka dan tak mampu bergerak. "Surah, ini adalah akhir dari segalanya. Kau sudah kalah," kata Wayan menatap dengan penuh kemenangan. Surah tersenyum lemah. Kau menang, Wayan. Segera akhiri ini. Tapi ingat, perang masih belum usai." Wayan terbang turun, menatap Surah dengan dingin sebelum akhirnya tras. Tubuh Surah terbelah menjadi dua. Dalam pertarungan lain, Galih meluncur dengan cepat. Ketiga kepala ularnya menyerang Putu dari berbagai arah. "Aku akan menghancurkanmu, gendut!" teriak Galih. Taringnya memancarkan racun menyala di udara. Namun Putu dengan tenang menggerakkan ekor pitonnya. Ekor itu bergerak seperti cambuk, menangkis semua serangan Galih dengan kecepatan luar biasa. Benturan antara ekor piton dan kepala ular Galih menciptakan ledakan besar yang mengguncang tanah di sekitar mereka. Putu kemudian meluncurkan serangan balik. Ekor pitonnya melingkar dengan cepat mencoba menangkap tubuh Galih. Galih melompat mundur, tetapi ekor itu mengejarnya seperti ular hidup. Sial, ekor itu terlalu cepat. Galih menghindar dengan susah payah, tetapi salah satu kepala ularnya tertangkap oleh ekor piton Putu. Cas! Galih berteriak kesakitan saat racun mulai menyebar ke kepala ularnya yang tertangkap. "Galih, kau terlalu lemah untuk melawan aku. Bahkan dalam kondisi terbaikmu, kau tidak akan menang. Sekali lagi, mungkin Bos Oman sekalipun tidak bisa mengalahkan aku," teriak Putu menghantam tubuh Galih dengan ekor pitonnya. Jedung! Galih terlempar ke tanah, menciptakan kawah kecil di tubuhnya. Tubuhnya penuh luka dan nafasnya semakin berat. Putu berjalan mendekat. Tubuhnya yang besar membuat tanah bergetar. "Aku akan mengakhiri ini sekarang." "Kini kau sudah tahu kan letak kebodohanmu itu?" Namun Galih mencoba bangkit meskipun tubuhnya gemetar. "Aku tidak akan kalah. Jangan meremehkan aku. Aku Galih tidak akan pernah kalah oleh sosok gendut sepertimu." Putu mengayunkan ekornya untuk memberikan serangan terakhir, tetapi Galih dengan sisa-sisa tenaganya meluncur ke udara untuk melarikan diri. "Hei, kau pikir kau bisa lari dariku? Jangan kira aku tidak bisa." Putu menghentikan ucapannya
ia menyadari sesuatu yang buruk. Ya, Bade dalam masalah besar. Putu langsung bergegas menghampiri Bade. Putu meninggalkan Gale yang terluka parah. Ya, musuh Bade adalah Dharma. Putu harus membantunya sekaligus akan membalaskan dendamnya kepada Dharma atas apa yang terjadi di masa lalu. Di tengah medan perang yang penuh dengan darah dan kehancuran, udara tiba-tiba terasa berat. Aura gelap yang memancar dari kejauhan membuat semua pemain dari Sanggar Yama terdiam sejenak. Langkah berat dan lambat terdengar dari arah utara, diikuti oleh suara-suara langkah kaki yang tersinkronisasi. Dharma akhirnya muncul. Tubuh gelapnya diselimuti aura hitam yang memancar dengan kekuatan menakutkan. Bagaimana? Apa ini cukup mengejutkanmu, ha? Sekarang bagaimana keputusanmu? Mau bergabung denganku atau kalian semua mati di sini? Ucap Dharma dengan nada dingin. Matanya menatap langsung ke arah Bade yang masih berdiri penuh luka. Di belakang Dharma, 20 pemain pilihan berjalan dengan langkah percaya diri. Semua dari mereka adalah pemain elit yang telah melalui pelatihan keras di bawah komando Dharma. Setiap dari mereka sudah melakukan perubahan tingkat pertama. Tubuh mereka memancarkan cahaya spiritual, menandakan bahwa mereka masih dalam kondisi yang penuh tenaga. Tidak seperti pemain Sanggar Yama yang kelelahan. 20 pemain ini seperti pasukan bayangan yang siap menghabisi siapa saja di jalannya. Ini buruk, bantuanmu sudah datang, bisik seorang pemain menengah dari Sanggar Yama yang terlihat gemetar. Aku tidak percaya, mereka semua sudah berubah. Kita tidak bisa menang melawan mereka dalam kondisi ini, bahkan dalam kondisi kita yang prima sekalipun, ucap pemain lain dengan suara bergetar. 20 pemain Dharma bergerak menyebar, mengelilingi medan perang dengan perlahan. Aura mereka semakin menekan, membuat pemain-pemain Yama yang tersisa mulai kehilangan semangat. Meskipun Sanggar Yama unggul dalam jumlah sebelumnya, kehadiran 20 pemain kuat ini membuat situasi berubah drastis. Jedung. Salah satu dari mereka menghentakkan kakinya ke tanah, menciptakan gelombang yang membuat pemain Yama kehilangan keseimbangan. Jangan takut, meskipun ini adalah pertarungan terakhir kita tidak boleh menyerah. Jangan biarkan mereka mengintimidasi kita, teriak seorang pemain menengah mencoba menyemangati yang lain. Namun bahkan seruan itu terdengar lemah di tengah aura menekan dari Dharma dan pasukannya. Dharma mondar-mandir di depan Bade dengan sikap santai, seolah tidak peduli dengan kekacauan di sekelilingnya. Matanya yang tajam menatap langsung ke mata Bade, membuatnya merasa seperti ditusuk oleh ribuan jarum. Meskipun penuh luka dan hampir kehabisan tenaga, Bade berdiri tegak, mencoba menunjukkan keberanian di hadapan musuh yang jauh lebih kuat. Bade, aku kagum. Kau benar-benar memiliki semangat yang kuat. Tapi lihatlah dirimu sekarang. Kau hampir kehabisan tenaga. Tidak ada yang datang menyelamatkanmu. Mengapa kau terus melawan? Kenapa tidak bergabung denganku? Diamlah Dharma. Aku tidak akan pernah menjadi bagian dari kehancuranmu. Tindakanmu tidak mencerminkan kalau kau adalah manusia, teriak Bade dengan penuh amarah meskipun tubuhnya terlihat gemetar. Dharma tertawa kecil. Bade, kau seperti ayahmu, keras kepala dan bodoh. Tapi aku menyukai itu. Kau tahu, aku bisa memberikanmu kekuatan lebih daripada yang kau bayangkan. Bergabunglah denganku. Kau tidak harus mati di sini, Bade. Tahu apa kau tentang ayahku Dharma? Tanya Bade. Giri Sakesidan dulunya adalah temanku. Dia adalah orang yang hebat. Meskipun aku dan ayahmu dulunya tidak begitu akur, tapi aku tidak pernah menjadikannya musuh. Dulu, karena suatu peristiwa, ayahmu cedera setelah melakukan perubahan tingkat akhir, dan itu akhirnya membuatnya cacat. Aku tidak tahu jika Giri mati di tangan Kunta saat meleak di desa Bangli, tapi aku yakin jika ayahmu tidak mengalami cacat dalam perubahannya, Kunta bukanlah lawan. Apa yang terjadi dengan ayahmu itu adalah kecelakaan yang tak bisa dihindari. Mau bagaimanapun, meleak adalah pekerjaan berbahaya. Jelas, Dharma. Aku sungguh terkejut kau mengenal ayahku. Tapi aku yakin ayahku tidak akan sudi berteman dengan manusia sepertimu. Dan yang aku tahu, Kunta membunuh ayahku bukan karena pertarungan di arena. Kunta kalah dalam pertandingan, dan dia diam-diam menyerang ayahku dalam kondisi tidak siap. Ayahku mati karena melindungiku saat aku masih kecil. Jika bukan karena kelicikan Kunta, ayahku tidak akan kalah. Hal itu bukan karena ayahku cedera atau yang lainnya. Tegas, Bade. Ya. Aku tidak tahu seperti apa yang terjadi.
Tapi faktanya saat ini, aku sarankan kau tidak membunuh Kunta. Karena aku cukup menyukainya. Sekarang bergabunglah denganku, maka kau akan merasakan kemuliaan. Sudahlah, jangan keras kepala. Aku biasanya tidak akan membujuk orang dengan cara seperti ini kecuali kau, Bade. Sekali lagi Dharma memberikan penawaran. Bade tidak menanggapi. Dia tahu bahwa setiap detik sangat berharga, namun tatapan matanya tidak pernah lepas dari Dharma. Ia tahu bahwa ia sedikit saja kehilangan fokus, Dharma bisa membunuhnya dalam sekejap. Walaupun apa yang Dharma katakan sepertinya tertarik dengan dirinya, tapi jiwa petarungnya menegaskan untuk waspada. Kunta, mundurlah. Aku masih membutuhkanmu. Sangat disayangkan jika kau mati di sini, kata Dharma tiba-tiba menoleh ke arah Kunta yang masih terbaring di tanah. Baik, Bos Dharma, baik. Balas Kunta berusaha bangkit, kemudian dikawal oleh beberapa pemain Sanggar Bayu dan pergi. Meskipun hatinya penuh amarah, Bade tidak bisa berbuat apa-apa. Saat Kunta perlahan beranjak pergi, Bade hanya bisa berharap Bos Oman dan Simon segera tiba untuk mengubah situasi. Cedung. Langkah berat terdengar dari arah selatan. Putu akhirnya tiba di sisi Bade. Tubuh besar Putu dalam wujud kura-kura ekor piton ungu terlihat sangat mengintimidasi, namun wajahnya dipenuhi dengan kebencian yang tidak bisa disembunyikan. Tatapannya langsung tertuju pada Dharma, seolah waktu berhenti saat keduanya bertemu pandang. Dharma mengangkat alisnya, tampak tidak peduli. Kau siapa? Lumayan. Jarang-jarang petarung sepertimu yang memiliki perubahan kombinasi. Oman sepertinya memiliki pemain yang menarik, ucapnya dengan nada meremehkan. Namun Putu tidak menjawab. Napasnya berat dan matanya tak pernah lepas dari sosok Dharma. Apa kau tidak ingat Dharma? Desa kecil di utara, kau menghancurkannya tanpa alasan, termasuk keluargaku, teriak Putu dengan suara menggema. Dharma mengangkat baunya dengan sikap acuh. Desa kecil yang mana ya? Aku tidak ingat. Tapi kalau itu masalahnya ya, kau pasti cukup membenciku kan? Bagus. Kebencian seperti itu yang aku cari. Kau juga Putu. Bergabunglah denganku. Dengan kekuatanmu kau bisa memiliki lebih dari sekedar dendam. Tapi jika dendam itu kau tujukan padaku, kau akan menyesal. Putu tidak menanggapi. Ekor pitonnya bergerak-gerak dengan cepat, menunjukkan bahwa ia siap bertarung kapan saja. Namun Dharma tetap tenang, berdiri tanpa menunjukkan rasa takut sedikit pun. Di tempat lain, Amon dan Muding menghadapi 20 pemain pilihan Dharma. Meskipun mereka berdua adalah pemain inti yang kuat, perbedaan jumlah membuat mereka kesulitan. Setiap pemain Dharma yang menyerang mampu memberikan tekanan besar, membuat Amon dan Muding hanya bisa bertahan. Hati-hati Muding, teriak Amon sambil melompat menghindari serangan salah satu pemain Dharma. Aku tahu, tapi kita tidak bisa bertahan lama seperti ini, balas Muding menghantam salah satu pemain dengan tanduk bajanya. Ledakan kecil terus terjadi di sekitaran mereka. Meskipun Amon dan Muding mencoba melindungi pemain-pemain menengah di sekitaran, kekuatan lawan terlalu besar. Para pemain Dharma yang masih segar terus menyerang tanpa henti, membuat setiap serangan balasan dari Amon dan Muding terasa tidak cukup. Kita butuh bantuan, teriak Amon dengan nada putus asa. Namun tidak ada yang datang. Mereka hanya bisa berharap pemain lain bisa segera mengurangi tekanan yang mereka hadapi. Situasi menjadi semakin sulit ketika beberapa pemain Dharma mulai menggerakkan teknik tingkat tinggi mereka, menciptakan gelombang serangan yang meluas ke seluruh medan perang. Di sudut lain medan perang, Wayan berjuang keras untuk membantu Gujeng dan Moyan yang terbaring di tanah dengan tubuh penuh luka. Dengan wujud ayam bulu api petir, Wayan menciptakan lingkaran api untuk melindungi mereka dari serangan pemain-pemain Dharma yang mencoba mendekat. Kalian harus bertahan, segera pulihkan kondisi kalian, situasinya akan bertambah serius, teriak Wayan sambil menangkis serangan yang datang dengan bulu-bulu apinya. Namun Wayan juga tahu bahwa waktunya terbatas. Jika Dharma dan pasukannya tidak dihentikan, seluruh pemain Sanggar Yama mungkin akan habis. Di tengah hutan yang gelap dan penuh bayangan, Gale berlari terhuyung-huyung. Nafasnya tersengal-sengal, setiap langkahnya meninggalkan jejak darah di tanah. Racun piton ungu dari Putu terus menyerang tubuhnya. Meskipun ia menggunakan kekuatan fisiknya sebagai ular berkepala merah untuk menekan racun itu, namun kondisinya semakin memburuk. Kulit tubuhnya yang mulai tumbuh tampak mulai mengelupas, dan setiap gerakan terasa seperti pisau yang mengiris dagingnya. Sial, semua ini
adalah kesalahan Dharma. Dia tidak peduli dengan kondisiku. Dia hanya ingin memanfaatkan aku. Gale menggeram dalam hati, matanya penuh kebencian. Setiap langkahnya diiringi rasa sakit yang luar biasa, tapi ia terus berjalan. Dalam benaknya, rasa benci pada Dharma dan Oman bercampur menjadi bara dendam. Aku akan pergi jauh dari mereka. Tapi ingat ini Dharma, suatu saat nanti aku akan kembali. Kau, Oman, dan seluruh dunia akan tahu apa artinya menghancurkan hidupku. Aku pasti akan membalasnya. Langkah Gale semakin lambat hingga akhirnya ia berhenti di bawah sebuah pohon besar. Ia jatuh terduduk, bersandar pada batang pohon dengan nafas tersengal. Aku harus bertahan, hanya sedikit lagi. Aku hanya perlu istirahat sejenak, pikirnya. Matanya perlahan tertutup meskipun ia tetap waspada dengan sekitarnya. Dari atas pohon besar tempat Gale bersandar, sesosok bayangan besar bergelantungan di antara ranting-ranting. Matanya bersinar merah dalam kegelapan, dan tubuhnya dilindungi oleh jubah besi yang memantulkan cahaya bulan. Itu adalah Simon dalam wujud monyet jubah besi. Dalam satu gerakan cepat, Simon melompat turun dan menghantam tanah dengan pukulan keras tepat di depan Gale, membuat debu tanah berterbangan ke udara. Jedum! Gale. Suara Simon terdengar berat dan tegas, penuh dengan ancaman yang tidak bisa disembunyikan. Gale terkejut. Tubuhnya bergerak panik mencoba bangkit, tapi sebelum ia melarikan diri, Simon sudah meluncur ke arahnya dengan kecepatan luar biasa. Jedum! Sebuah pukulan keras menghantam dada Gale, membuat tubuhnya terlempar jauh hingga menghantam batang pohon lainnya. Gale menjerit saat tubuhnya menghantam pohon dan jatuh ke tanah dengan keras. Gale berusaha bangkit meskipun tubuhnya terasa seperti dihancurkan dari dalam. Simon, apa yang kau lakukan? Aku menyerah. Aku tidak ingin bertarung lagi, teriak Gale dengan suara penuh sakit. Namun Simon tidak peduli. Matanya yang merah menyala, memancarkan amarah mendalam. Gale, kau telah menyakiti terlalu banyak orang. Kau pikir bisa lari begitu saja? Tidak ada tempat di dunia ini untukmu. Kematian Tirta sudah pasti karena arahanmu yang merekomendasikan Aju pada Dharma. Kau tidak akan bisa kabur sekarang, Gale, tegas Simon. Gale mencoba berbicara lagi, tapi Simon sudah melesat. Pukulan kedua Simon menghantam perut Gale, membuatnya terlempar tinggi ke udara. Jedum! Gale memuntahkan darah saat tubuhnya melayang tak berdaya di udara. Sebelum Gale sempat menyadari apa yang terjadi, sebuah bayangan besar melesat ke udara. Itu adalah Oman dalam wujud beruang darah. Dengan kecepatan dan kekuatan yang luar biasa, Oman menghantam Gale dari udara, membuat tubuh Gale jatuh menghantam tanah dengan keras. Gale terbaring di tanah, tubuhnya gemetar. Darah mengalir dari mulutnya. Kondisinya kini jauh lebih parah. Kulitnya yang sudah rusak sepenuhnya tidak memungkinkan ia untuk menggunakan metode melarikan diri dengan cara melepaskan kulit yang biasanya menjadi andalannya. Dia benar-benar tidak berdaya. Dari kejauhan, suara langkah kaki terdengar mendekat. Para pemain inti dari Sanggar Durga termasuk Gandhi dan sekitar 40 pemain menengah lainnya mendekati Oman dan Simon. Mereka mengepung Gale yang tergeletak lemah di tanah. Gale mengangkat wajahnya dengan susah payah. Matanya dipenuhi rasa takut. Aku mohon, jangan bunuh aku. Aku akan pergi. Aku tidak akan pernah kembali. Suaranya bergetar penuh kepanikan. Namun Simon berdiri tegak di samping Oman, menatap Gale dengan dingin. Oman, kau tahu dia tidak bisa dibiarkan hidup. Gale akan selalu menjadi ancaman. Jika kita membiarkannya pergi, dia akan kembali dengan dendam yang lebih besar. Gale mencoba membantah, tubuhnya gemetar. Tidak. Aku berjanji, aku tidak akan kembali. Aku hanya ingin hidup. Lihatlah dirimu sekarang, Gale. Karena ulahmu juga adikku Tirta mati. Tapi aku percaya, di akhir hidupnya Tirta tidak akan pernah memohon untuk nyawanya. Sepertimu, kau tidak layak untuk hidup. Aku akan mengakhirinya, ucap Gandhi dengan penuh amarah. Hentikan, Gandhi, cegah Oman. Tapi bos Oman mengangkat tangannya. Kemudian Oman menatap Gale dengan ekspresi yang sulit ditebak. Gale, kau adalah pemain yang hebat. Tapi apa yang telah kau lakukan telah membawa kehancuran bagi banyak orang. Aku ingin melepaskanmu. Tapi Simon benar, kau terlalu berbahaya jika dibiarkan hidup. Gale merangkak dengan susah payah mencoba memegang kaki Oman. Aku mohon Oman. Aku hanya ingin hidup. Namun sebelum Gale bisa menyelesaikan kalimatnya, Oman mengangkat tubuh Gale dengan cakar besarnya.
Aku akan mengakhiri penderitaanmu, Gale. Ini adalah keputusan terakhirku. Oman mengangkat Gale tinggi. Tubuhnya yang besar memancarkan aura darah menakutkan. Gale menjerit, mencoba melawan, tapi tidak ada lagi kekuatan yang tersisa. Oman, jangan Oman. Tidak, tidak. Jelas! Dengan satu gerakan cepat, Oman merobek tubuh Gale menjadi dua dengan cakar yang besar. Darah menyembur ke tanah, menciptakan pemandangan mengerikan. Tubuh Gale terbelah, tergeletak tak bernyawa di tanah, matanya terbuka dengan tatapan kosong. Oman menatap tubuh Gale dengan dingin sebelum akhirnya berbalik menuju Simon dan para pemain Durga lainnya. Kita tidak punya waktu untuk merayakan ini. Dharma masih ada di sana. Ayo bergerak! Di tengah keheningan hutan yang gelap, aroma darah Gale yang berserakan mulai menarik perhatian sesuatu yang tidak dikenal. Setelah rombongan Oman dan Simon meninggalkan lokasi, bayangan besar muncul dari balik pepohonan. Bayangan itu perlahan mendekati tubuh Gale yang terbelah dua, tertati-tati. Seperti seekor binatang buas yang lapar, sosok menyerupai manusia itu. Tetapi tubuhnya penuh dengan sisik hitam yang kasar, wajahnya menyeramkan dengan mata kuning menyala, dan mulut penuh gigi tajam yang terlihat seperti dibuat untuk merobek daging. Punggungnya bungkuk dan kuku-kukunya yang panjang menyeret di tanah, menciptakan suara mengerikan seperti logam yang diseret di atas batu. Ada daging segar di sini, ucapnya sambil menyeringai, memperlihatkan deretan gigi yang mengerikan. Suaranya serak seperti dua bilah logam yang saling bergesekan. Sosok itu melangkah mendekat, lalu menatap mayat Gale dengan ekspresi penuh kepuasan. Dengan satu gerakan cepat, ia mencabik salah satu bagian tubuh Gale menggunakan kuku panjangnya. Cas! Ini enak sekali. Kau mati dengan cara yang bagus ya. Sosok itu tertawa keras tanpa ragu. Makhluk itu mulai mengunyah daging Gale, mencabik-cabiknya seperti binatang kelaparan. Darah Gale mengalir dari mulutnya ke tanah, benar-benar menjijikan. Sementara itu, medan perang semakin panas. Amon dan Bodi, meskipun kuat, mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Mereka terus dikepung oleh para pemain Sanggar Bayu yang segar dan memiliki kekuatan perubahan tingkat pertama. Ledakan demi ledakan terus bergema di udara, dan tanah di sekitar mereka sudah penuh dengan jejak darah dan retakan besar. Aku tidak bisa bertahan lebih lama, Amon. Mereka terlalu banyak, teriak Muding. Tubuhnya yang besar mulai dipenuhi luka dari serangan bertubi-tubi. Jangan menyerah, Muding. Kita hanya perlu bertahan sedikit lagi, balas Amon menghantam salah satu pemain Bayu dengan ekor hitam berdurinya. Di sisi lain, Wayan menghadapi Ladra dan Laiksan yang sebelumnya hampir membunuh Kujang dan Moyan. Namun kini Wayan mulai kewalahan. Ya, nyala api di tubuhnya tidak lagi sekuat sebelumnya. Wayan, kau tidak akan bisa melawan kami berdua untuk waktu yang lama, teriak Ladra meluncurkan jaring tajamnya ke arah Wayan. Jaring itu mengenai sayap Wayan, membuatnya kehilangan keseimbangan di udara. Leksan yang melihat celah itu langsung meluncur dengan cambuk ekornya, menciptakan ledakan angin yang menghantam tubuh Wayan. Bedak! Wayan berteriak. Ia terjatuh ke tanah dengan keras, mencoba bangkit, tetapi luka-luka di tubuhnya mulai membuatnya sulit bergerak. Sementara itu, di tengah medan perang, Bade dan Putu berdiri berhadapan dengan Dharma. Wujud Dharma dalam perubahan tingkat ketiganya terlihat sangat mengerikan. Tubuhnya berubah menjadi serigala ekor pedang dengan bulu hitam yang berkilauan seperti baja, dan ekor besar yang memancarkan aura mematikan. Taringnya panjang dan tajam, matanya bersinar merah terang seperti api neraka. Aura hitam di sekitarnya menciptakan tekanan yang begitu besar hingga tanah di sekitarnya mulai retak hanya karena kehadirannya. Kalian benar-benar keras kepala. Aku sudah memberimu kesempatan untuk hidup, tetapi kalian lebih memilih mati. Jika itu yang kalian inginkan, aku akan mengabulkan permintaan itu, teriak Dharma dengan suara menggema. Bade dan Putu saling berpandangan. Meskipun lelah, tapi mereka tidak menunjukkan rasa takut. Jika ini adalah akhir dari kami, maka kami akan memastikan kau akan mendapatkan kerugian yang besar, teriak Bade sambil menggenggam erat tangannya yang seperti pedang dengan auranya yang biru seperti petir. Dharma melesat dengan kecepatan luar biasa, menyerang Bade dan Putu sekaligus. Ekor pedangnya meluncur seperti cambuk, menciptakan gelombang energi yang menghancurkan tanah di sekitarnya. Jedung!
Putu dengan cepat memutar tubuhnya, menggunakan cangkang bajanya untuk menahan serangan tersebut. Cang! Namun, kekuatan Dharma begitu besar, sehingga bahkan cangkang baja Putu seperti akan hancur. Sementara itu, Bade melompat ke udara, mencoba menyerang Dharma dari atas dengan pedangnya. Rasakan ini Dharma! Teriak Bade, meluncurkan gelombang energi dari pedangnya. Buar! Serangan itu menghantam Dharma, tetapi tubuhnya yang kokoh hanya tergores sedikit. Dharma tertawa kecil, menunjukkan giginya yang mengerikan. Seranganmu terlalu lemah, Bade, teriak Dharma sambil meluncur ke arah Bade lalu menghantamnya dengan ekornya. Jedum! Bade terlempar jauh, tubuhnya menghantam pohon dengan keras. Di sisi lain, Putu mencoba melawan dengan ekor pitonnya, tetapi Dharma dengan mudah memotong ekor itu menggunakan cakar tajamnya. Ceras! Putu mundur, darah mengalir dari ekornya yang terpotong. Putu! Teriak Bade. Tenang Bade, aku baik-baik saja. Sial, aku rasa Dharma jauh lebih kuat lagi daripada dulu. Meskipun ekor Putu terpotong, tapi itu bisa tumbuh lagi, tapi butuh waktu. Saat Bade dan Putu hampir tidak bisa bertahan lagi, suara langkah berat terdengar dari kejauhan. Oman dan Simon akhirnya tiba bersama rombongan pemain inti Sanggar Durga. Gandhi memimpin 40 pemain menengah yang langsung menyerbu ke medan perang bersama beberapa pemain Sanggar Yama yang sebelumnya mengikuti Oman. Ya, mereka membantu pemain-pemain Yama yang hampir kehabisan tenaga. Jangan biarkan mereka jatuh. Serang pemain Sanggar Bayu dengan seluruh kekuatan kalian, teriak Gandhi meluncurkan serangan ke arah para pemain Dharma. Sementara itu, Oman dan Simon bergerak cepat menuju Bade dan Putu. Dharma yang hampir saja menghabisi Bade dengan cakarnya langsung dihentikan oleh pukulan keras dari Simon. Waduh! Pukulan itu membuat Dharma terdorong mundur beberapa langkah. Oman dengan wujud beruang darah berdiri di depan Bade dan Putu, melindungi mereka dengan tubuhnya yang besar. Dharma, permainanmu sudah selesai. Sekarang kau akan berhadapan dengan kami, teriak Oman, matanya memancarkan aura mematikan. Simon berdiri di samping Oman, tubuhnya yang dilapisi jubah besi bersiap untuk bertarung. Dharma, aku telah menunggu momen ini. Sekarang kau tak akan bisa lari lagi, kata Simon dengan nada dingin. Dharma tersenyum kecil, matanya memandang Oman dan Simon penuh dengan kesenangan. Bagus, bagus. Kita bertemu lagi, Simon. Akhirnya aku bisa melawan kalian berdua. Ayo, tunjukkan padaku apa yang kalian punya. Simon, aku tahu Oman. Perubahan tingkat akhir, beruang darah iblis. Lengkas. Perubahan tingkat akhir, monyet raja berduri. Lengkas. Pertarungan antara Dharma, Oman, dan Simon pun dimulai. Suara ledakan dan jeritan terus menggema di seluruh medan perang menandakan bahwa akhir dari pertempuran besar ini semakin dekat. Kehadiran Oman dan Simon dan juga rombongan pemain Sanggar Durga menjadi titik balik di tengah kekacauan. Para pemain Sanggar Yama yang kelelahan segera digantikan oleh pasukan baru yang dipimpin Gandhi. Teriakan semangat dari para pemain Durga bergema di medan perang, menyalakan kembali harapan di hati para pemain Yama yang sebelumnya hampir saja menyerah. Semua pemain Yama mundur dan beristirahatlah, kami yang akan mengambil alih, teriak Gandhi dengan suara lantang. Suaranya menggema di tengah kericuan perang. Para pemain Yama yang kelelahan segera mundur, menyerahkan garis depan kepada para pemain Durga yang baru tiba. Gandhi berdiri di tengah medan perang, matanya tajam mengamati setiap pergerakan lawan. Arga, Yasa, Nala, Surya, fokus pada pemain-pemain perubahan mereka. Jangan beri mereka kesempatan, perintah Gandhi dengan tegas. Siap! Keempat pemain inti Durga langsung bergerak. Arga dalam wujud katak 1000 racun berdiri kokoh di tengah medan perang yang penuh dengan asap dan darah. Tubuhnya yang besar berwarna hijau gelap dengan duri-duri beracun memancarkan aura mengerikan. Setiap gerakannya meninggalkan jejak racun yang mengalir dari pori-pori tubuhnya. Rasakan ini, racunku akan menghancurkan kalian semua. Katak 1000 racun. Lingkas, teriak Arga sambil melompat tinggi ke udara. Ketika tubuhnya menghantam tanah, racun berwarna ungu menyebar ke segala arah, menciptakan kabut beracun yang membuat pemain Bayu kesulitan bernafas. Tidak, apa ini? Beberapa dari mereka yang terkena langsung jatuh tersungkur. Kulit mereka melepuh karena efek racun tersebut.
Jeritan terdengar dari pemain-pemain Bayu yang terkena racun. Tubuh mereka menggeliat kesakitan sementara Arga tertawa kecil. Kalian terlalu lemah untuk melawanku. Racunku akan membunuh kalian perlahan. Ucapnya dingin sebelum melompat lagi ke lokasi lain dan terus menyerang tanpa henti. Yasa melesat dengan kecepatan luar biasa di antara pepohonan dalam wujud musang ekor cakra. Tubuhnya yang ramping dan penuh otot bergerak seperti kilat. Ekor panjang yang berbentuk cakra berputar cepat menciptakan suara mendesis yang mematikan. Musuh-musuh ini hanya sampah. Aku akan membereskan kalian semua. Musang ekor cakra, lingkas! Teriak Yasa sambil meluncur ke arah dua pemain Bayu yang sedang bertahan. Sudah! Ekor cakranya menghantam salah satu pemain Bayu, menciptakan luka besar di dada pemain tersebut. Pemain itu jatuh ke tanah dengan darah mengalir deras, tak lagi mampu bertarung. Dasar musang kecil, aku akan menghentikanmu, teriak pemain Bayu lainnya menyerang Yasa dengan senjatanya. Namun Yasa menghindar dengan gesit. Coba tangkap aku jika bisa, ejek Yasa sambil melompat ke belakang lawannya. Dengan satu gerakan cepat, ia menghantam punggung lawan itu dengan cakranya, mematahkan tulang belakangnya. Ceras! Jeritan bergema sementara Yasa berdiri dengan senyum dingin di wajahnya. Di sudut lain medan perang, Nala melompat tinggi di udara dengan keanggunan mematikan dalam wujud belalang duri baja. Tubuhnya yang ramping berlapis baja memantulkan cahaya rembulan. Sayapnya yang tajam berkilauan seperti pedang, siap memotong apa saja di jalannya. Kalian tidak akan bisa menghentikanku. Aku akan mencabik kalian semua. Belalang duri baja, lingkas! Teriak Nala dengan suara tajam meluncur ke arah kerumunan. Dengan kepakan sayap yang menciptakan gelombang udara tajam yang menghantam beberapa pemain sekaligus. Dua pemain langsung tersungkur ke tanah. Tubuh mereka terpotong oleh serangan tersebut tanpa bisa bersuara. Hentikan dia, kita tidak akan membiarkannya mengacau, teriak seorang pemain Bayu sambil melompat ke arah Nala dengan senjata oranya. Namun Nala menghindar dengan cepat, melompat tinggi lagi ke udara dan menyerang dari atas. Sayap baja tajam yang meluncur seperti pisau terbang menghantam pemain tersebut dan memotong senjatanya menjadi dua. Seranganmu lemah, teriak Nala sambil menghantam pemain itu dengan sayapnya. Ceras! Pemain itu jatuh ke tanah, tubuhnya terbelah dan tak lagi bergerak. Nala melompat ke lokasi lain dan terus melancarkan serangan. Di langit malam yang gelap, surya terbang dengan kecepatan luar biasa. Dalam wujud elang badai petir, tubuhnya yang besar memancarkan aura listrik yang menyilaukan. Setiap kepakan sayapnya menciptakan badai kecil yang menghancurkan apa saja di bawahnya. Ayo tunjukkan apa yang kalian punya. Aku akan menghancurkan kalian semua. Lang badai petir, lingkas! Teriak surya dengan suara lantang. Matanya bersinar biru menatap tajam ke arah para pemain Bayu di bawahnya. Surya meluncur dengan kecepatan tinggi, menyerang salah satu pemain Bayu dengan cakar petirnya. Cakar itu menghantam dada pemain tersebut, menciptakan ledakan kecil yang membuat pemain itu terpental ke belakang. Surya terus melayang di udara, menciptakan badai kecil. Dengan setiap kepakan sayapnya, angin kencang dan petir mulai menghantam pemain-pemain Bayu yang mencoba menyerangnya. Keempat pemain inti Sanggar Durga menunjukkan kekuatan dan keahlian mereka dengan baik, memanfaatkan wujud perubahan mereka untuk menciptakan tekanan besar terhadap para pemain Sanggar Bayu. Ledakan, jeritan, dan suara dentingan senjata terus bergema di medan perang, menciptakan suasana yang penuh ketegangan dan kebrutalan. Meskipun pemain Bayu tetap memberikan perlawanan, kekuatan keempat pemain Durga ini sangat sulit untuk diimbangi. Para pemain Bayu yang masih dalam kondisi prima langsung diserang dari segala arah. Ledakan, jeritan, dan dentingan senjata terus menggema. Di tengah pertempuran, dari balik pepohonan yang rimbun, sosok misterius dengan sisik hitam memperhatikan dengan penuh gairah. Tubuhnya bergerak pelan di antara bayangan, matanya kuning menyala, menatap pemain-pemain yang terluka dengan penuh rasa lapar. Air liur yang menetes menciptakan suara kecil yang terdengar seperti tetesan air di hutan malam. Banyak sekali daging segar malam ini. Ini pesta yang luar biasa, gumamnya sambil tersenyum lebar.
Di sisi lain medan perang, seorang pemain Bayu yang terluka parah mencoba melarikan diri ke dalam hutan. Ia memegangi luka di perutnya, darah mengalir deras dari tubuhnya. Aku harus pergi, aku harus hidup, gumamnya dengan suara lemah. Namun tiba-tiba saja dari atas pohon besar, sosok itu melompat dengan kecepatan luar biasa. Teras, kuku panjang makhluk itu menembus dada pemain Bayu, membuat mata pemain itu terbelalak dengan rasa sakit yang luar biasa. Jeritanya menggema, tetapi tak ada yang bisa mendengarnya di tengah-tengah pertempuran sengit. Diam, kau tidak perlu takut. Aku hanya ingin makan, ucap sosok itu dengan suara mengerikan, mencabik tubuh pemain itu dan menyeretnya ke atas pohon. Di medan perang, Wayan, Amon dan Buding akhirnya memiliki kesempatan untuk beristirahat. Setelah para pemain Durga mengambil alih, mereka duduk di balik barikade sementara mencoba memulihkan energi dan luka mereka. Untung mereka datang tepat waktu, kalau tidak kita pasti sudah habis, kata Wayan sambil menghela nafas berat. Aku sebenarnya tidak suka bergantung pada orang lain, tapi kali ini aku harus mengakui kita butuh mereka, balas Amon menatap Gandhi yang memimpin serangan. Gujeng dan Moyan meskipun masih lemah mulai bangkit dan bergabung dengan para pemain Durga lainnya. Mereka bertekad untuk tidak hanya duduk diam setelah hampir kehilangan nyawa. Di tengah pertempuran, Gandhi mendekati Ladra dan Leksan. Keduanya terlihat waspada tetapi tidak menunjukkan rasa takut. Ladra, Leksan, ini adalah akhir bagi kalian. Bersiaplah, ucap Gandhi dengan suara tenang tetapi penuh ancaman. Kau pikir bisa mengalahkan kami dengan mudah? Teriak Ladra sambil meluncurkan jaring tajam ke arah Gandhi. Namun Gandhi dengan mudahnya menghindari serangan itu. Tubuhnya yang kecil dalam wujud semut merah peluru bergerak cepat seperti kilat. Seranganmu terlalu lambat, kata Gandhi sebelum melompat tinggi dan menghantam Ladra dengan tubuh kecilnya yang keras seperti peluru. Ladra terlempar jauh, tubuhnya menghantam pohon dengan keras. Leksan mencoba melancarkan serangan dari udara dengan cambuk badai ekornya, tetapi Gandhi memanfaatkan kecepatannya untuk mendekati Leksan dan menyerang sayapnya. Jedung! Tidak mungkin, teriak Leksan saat salah satu sayap terluka parah. Gandhi tidak memberikan mereka kesempatan untuk bangkit. Dengan serangan bertubi-tubi, ia berhasil melumpuhkan Ladra dan Leksan. Keduanya jatuh ke tanah dalam wujud manusia, tak lagi mampu bertarung. Kalian adalah penyebab adikku tewas. Sanggar Bayu akan menerima akibatnya, ucap Gandhi dingin melangkah untuk menghabisi mereka. Tidak, hentikan, tunggu dulu. Ladra melengking dengan keras saat dadanya berlubang, terkena meriam menghantam dirinya kemudian tewas. Aku menyerah, jangan berceras. Leksan tubuhnya langsung terbelah jadi beberapa bagian tanpa sempat untuk berteriak. Pemandangan yang sangat mengerikan. Gandhi tubuhnya dibasahi darah musuhnya. Dendamnya terhadap Sanggar Bayu sangat besar. Di medan perang yang semakin mencekam, suara jeritan, dentingan senjata dan ledakan terus menggema, menciptakan suasana yang penuh tekanan. Darah membasahi tanah, tubuh tergeletak tak bernyawa, sementara beberapa pemain yang tersisa bertarung mati-matian untuk bertahan hidup. Namun, pusat perhatian semua orang tertuju pada sisi medan perang, di mana Oman dan Simon sedang bertarung melawan Dharma dalam wujud perubahan terakhir mereka. Oman dalam wujud beruang darah iblis dan Simon dalam wujud monyet baja berduri. Keduanya menyerang Dharma dengan kekuatan penuh. Oman melancarkan pukulan-pukulan besar dengan cakar berlumuran aura darah, sementara Simon dengan kecepatan yang luar biasa terus menghantam Dharma dengan tinju keras berlapis baja. Dharma, hari ini kau akan mati di tangan kami, teriak Oman mengayunkan cakarnya yang besar. Jedung, blar. Serangan itu menciptakan ledakan besar, menghancurkan tanah di sekitaran mereka. Namun Dharma dengan gesit melompat ke arah belakang menghindari serangan itu dengan mudahnya. Namun wujud serigala ekor pedang tingkat ketiga, tubuhnya memancarkan aura hitam yang begitu menekan taring, dan cakar besarnya bercahaya merah menyala, sementara ekor pedangnya berkilauan seperti baja yang tajam. Oman,
Simon, kalian pikir serangan kalian cukup untuk menjatuhkanku? Kalian terlalu lemah, teriak Dharma sambil melancarkan serangan balik dengan ekornya. Ekor Dharma menghantam Simon, menciptakan ledakan energi yang membuat Simon terlempar beberapa meter ke belakang. Sial, geram Simon. Ia bangkit kembali dengan cepat dan melompat ke arah Dharma untuk menyerang. Oman memanfaatkan momen itu untuk menyerang dari sisi lain, mencakar tubuh Dharma dengan cakar besar. Ceras! Dharma menggeram bara. Tubuhnya terkena goresan besar dari serangan Oman, namun ia dengan cepat membalas, menciptakan gelombang energi hitam yang menghantam Oman dan Simon sekaligus. Jedum! Keduanya terlempar, tetapi mereka segera bangkit kembali. Serangan demi serangan terus dilancarkan, menciptakan ledakan besar dan retakan di tanah. Namun Dharma tetap bertahan, menunjukkan betapa kuatnya ia dibandingkan dengan lawannya. Di sisi lain medan perang, Bade duduk bersandar di balik pohon besar. Luka-lukanya cukup parah, membuatnya sulit untuk bergerak. Sementara itu, Putu berdiri tegak di sampingnya, memperhatikan dengan seksama pertarungan antara Oman, Simon, dan Dharma. Putu, bagaimana situasinya? Apa mereka bisa menang? Tanya Bade dengan suara lemah. Nafasnya tersengal. Putu menggeleng pelan, matanya tak lepas dari pertarungan itu. Sulit dikatakan, Bade. Dharma, dia berada di level yang berbeda. Tapi lihat bagaimana Bos Oman dan Simon bekerja sama. Aku mempelajari banyak hal dari cara mereka bertarung. Ini pelajaran berharga, Bade. Bade tersenyum kecil meskipun wajahnya penuh luka. Setidaknya kita masih memiliki harapan. Kau harus melindungi yang lain, Putu, jika mereka membutuhkan bantuan. Tenang saja, Bade. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyentuhmu, dan aku akan memastikan tidak ada yang lolos dari sini. Balas Putu dengan suara tegas. Di tengah kekacauan medan perang, sosok makhluk misterius dengan sisik hitam terus mengendap-endap di antara bayangan pepohonan. Matanya yang kuning menyala penuh dengan rasa lapar, sementara air liurnya menetes ke tanah setiap kali ia melihat tubuh pemain yang tergeletak tak berjawa. Banyak sekali daging segar. Ini pesta yang luar biasa. Gumamnya, suaranya seperti bisikan kematian. Sebuah jeritan tiba-tiba terdengar di kejauhan. Seorang pemain Sanggar Bayu yang terluka parah berusaha kabur dari pertempuran, tertati-tati menuju hutan. Sial, aku harus bertahan. Aku harus hidup, gumamnya dengan suara lemah. Namun sebelum ia melangkah lebih jauh, makhluk itu melompat dari atas pohon dengan kecepatan yang luar biasa. Ceras! Kuku panjang makhluk itu menembus dada pemain tersebut, menghentikan langkahnya seketika. Pemain itu terbelalak, matanya dipenuhi ketakutan. Jangan khawatir, aku hanya ingin makan. Tawa makhluk itu terdengar mengerikan, seolah menikmati setiap gigitan. Di medan perang, para pemain Sanggar Bayu mulai kehilangan keunggulan mereka. Arga, Yasa, Nala, dan Surya terus menekan mereka tanpa henti, membuat banyak pemain Bayu jatuh satu persatu. Gandhi memimpin para pemain Durga dengan tegas, memastikan tidak ada yang lolos. Jangan beri mereka kesempatan untuk kabur. Hancurkan, teriak Gandhi dengan nada penuh amarah. Jeritan pemain Bayu terus terdengar saat mereka dihancurkan satu persatu. Namun di tengah kemenangan mereka, para pemain Durga juga mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Serangan-serangan mereka tak lagi sekuat sebelumnya, tetapi mereka tetap bertahan, memastikan tidak ada yang selamat dari pihak lawan. Di sisi lain, Dharma mulai terpojok oleh serangan kombinasi Oman dan Simon. Tubuhnya penuh luka dan ia mulai kehilangan kecepatan. Namun alih-alih terlihat khawatir, Dharma hanya tertawa. Apa kalian pikir ini cukup untuk mengalahkanku? Kalian terlalu naif, ucapin dengan nada mengejek. Oman dan Simon saling berpandangan, mencoba memahami maksud Dharma. Namun sebelum mereka sempat bereaksi, tubuh Dharma mulai memancarkan aura gelap yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sekarang aku akan menunjukkan pada kalian apa itu kekuatan sejati. Perubahan tingkat keempat, Lingkas! Teriak Dharma dengan suara yang mengguncang seluruh medan perang. Tubuh Dharma berubah menjadi sosok yang lebih besar dan mengerikan. Tubuhnya dipenuhi sisik hitam yang kasar, matanya bersinar merah seperti bara api, dan ekor pedangnya kini memancarkan api hitam yang membakar udara di sekitaran. Suara geramanya terdengar seperti raungan dari dunia lain.
Apa? Apa ini? Gumam Simon dengan suara gemetar, matanya melebar melihat transformasi Dharma. Dia telah tenggelam dalam Pangiwo. Ini bukan lagi penglihakan, ini penyimpangan. Teriak Putu dari kejauhan, wajahnya dipenuhi rasa ngeri. Satu gerakan dari Dharma cukup untuk menghancurkan Oman dan Simon sekaligus. Jedak! Tubuh mereka terlempar jauh, menciptakan kawah besar di tanah tempat mereka mendarat. Para pemain Sanggar Durga dan Yama hanya bisa berdiri gemetar, menyadari bahwa mereka tidak akan mampu melawan Dharma dalam wujud seperti ini. Dia monster, gumam Gandhi dengan suara gemetar. Putu maju ke depan. Ia berdiri di hadapan Dharma meskipun tubuhnya bergetar. Hei Dharma, kau telah melanggar batas. Perubahan tingkat keempat adalah larangan. Dia bukan lagi manusia. Ia tenggelam terlalu jauh dalam Pangiwo. Hanya mereka yang menguasai Panengen yang bisa mengalahkannya sekarang. Ucap Putu, suaranya tegas meskipun rasa takut jelas terlihat. Dharma tertawa keras. Suaranya menggema di seluruh medan perang. Kalian lihat, inilah perubahan sempurna yang sesungguhnya. Medan perang masih diselimuti ketegangan. Suara dentingan senjata, jerit kesakitan, dan aroma darah bercampur dengan tanah basah yang membuat suasana semakin mencekam. Dharma dalam wujud tingkat keempat yang mengerikan berdiri dengan aura yang memancar seperti sosok dewa kematian. Para pemain Sanggar Yama dan Durga hanya bisa menatapnya dengan gemetar, termasuk Oman, Simon, dan Badhe. Namun perhatian mereka kini tertuju pada Putu yang tiba-tiba maju ke depan. Putu, apa maksudmu tadi? Ilmu Panengen, bukankah itu hanya keilmuan untuk penyembuhan dan hal-hal tidak berguna dalam pertarungan? Tanya Oman dengan suara rendah, matanya masih menatap Dharma. Simon mengangguk setuju, suaranya penuh dengan keraguan. Ya, aku pernah mendengar tentang Panengen, tapi itu hanya untuk tabib dan penyembuh. Putu tersenyum kecil, wajahnya tetap tenang meskipun aura Dharma terus mengintimidasi. Kalian tidak memahami sepenuhnya. Pangiwo dan Panengen adalah dua sisi dari satu penyatuan. Pangiwo adalah jalur kekuatan dan penghancuran, sedangkan Panengen adalah jalur pemulihan dan perlindungan. Tapi ketika keduanya digabungkan, mereka menciptakan harmoni yang tidak terkalahkan. Inilah yang disebut sebagai keilmuan sejati. Badhe meskipun terluka parah menatap Putu dengan bingung. Tapi Putu, tidak mungkin seseorang bisa mempelajari kedua jalur itu. Bukankah itu saling bertentangan? Putu mengangguk pelan, matanya penuh keyakinan. Benar, itulah yang dipercaya oleh sebagian besar orang. Tapi leluhurku adalah pengecualian. Mereka menguasai kedua jalur itu secara sempurna dan mewariskan teknik itu pada keturunannya. Kura-kura ekor piton ungu adalah bukti dari penggabungan Pangiwo dan Panengen. Namun, metode untuk memisahkan dan menyelaraskan keduanya telah hilang selama berabad-abad. Oman dan Simon saling berpandangan terkejut dengan pengakuan Putu. Putu, apa kau bermaksud mengatakan bahwa kau bisa melawan Dharma? Tanya Oman dengan nada penuh harap. Putu tertawa kecil, wajahnya terlihat malas seperti biasanya. Sejujurnya aku bahkan tidak tahu cara menggunakannya. Aku selalu mencari cara untuk menyelaraskan kedua kekuatan ini, tapi sekarang sepertinya aku mulai mengerti. Tiba-tiba saja tubuh Putu mulai bersinar. Cahaya kemasan dan keunguan membalut tubuhnya, membuat semua orang yang ada di medan perang terdiam. Tubuh gendutnya mulai menyusut, berubah menjadi sosok kekar dengan otot yang menonjol di belakangnya. Dua bayangan besar muncul, seekor kura-kura raksasa dengan cangkang bersinar seperti batu permata dan seekor piton ungu dengan mata bercahaya tajam. Pangalingkas! Putu berteriak, suaranya menggema di seluruh medan perang. Tubuhnya berubah menjadi dua sosok hewan spiritual terpisah. Kura-kura dan piton ungu berdiri berdampingan, memancarkan aura yang begitu kuat hingga membuat tanah sekitar mereka bergetar. Dharma yang sebelumnya penuh percaya diri kini menunjukkan ekspresi serius untuk pertama kalinya. Apa itu? Apa yang kau lakukan? Teriak Dharma sambil meluncur dengan kecepatan luar biasa ke arah Putu. Namun kura-kura raksasa itu dengan tenangnya mengangkat cangkang, menciptakan perisai energi yang memantulkan serangan Dharma. Cerang! Apa ini? Teriak Dharma. Ia terpental beberapa meter ke belakang. Sementara itu piton ungu melesat cepat menyerang Dharma dengan gigi beracunnya. Ceras! Racun dari piton ungu mulai menyebar di tubuh Dharma, menciptakan luka besar di baunya. Namun meskipun terluka, Dharma dengan cepat bangkit dan melancarkan serangan balik.
Tidak mungkin kau bisa mengalahkan aku. Wujudku adalah perubahan terhebat, teriak Dharma dengan marah, melancarkan serangan gelombang energi hitam yang menghantam Piton Ungu. Cedung. Piton Ungu terpental sementara kura-kura mencoba melindungi Putu dengan perisai, namun tubuh Putu tiba-tiba bergetar dan dalam sekejap ia kembali ke wujud manusianya. Tubuhnya yang kekar berubah kembali menjadi gendut seperti sebelumnya dan ia terjatuh ke tanah. Wah, sepertinya aku belum bisa menyelaraskan keduanya, gumam Putu dengan suara lemah. Dharma tertawa keras, suaranya penuh dengan ejekan. Jadi itu saja kekuatanmu, ha? Aku akan menghabisimu sekarang. Ia melompat ke arah Putu dengan cakar dan ekor pedang yang siap menghancurkan. Namun sebelum Dharma sempat menyerang, Gandhi, Amon, Wayan, Muding dan pemain lainnya bekerja sama untuk menghalanginya. Tidak akan kami biarkan, teriak Gandhi meluncurkan serangan ke arah Dharma. Namun Dharma dengan mudah menepis serangan mereka, membuat mereka terpental ke segala arah. Di tengah kekacauan itu, sosok misterius memakan manusia tiba-tiba saja melompat ke arah Dharma. Ajo dengan wujud mengerikannya langsung menggigit leher Dharma dengan kekuatan penuh. Kau akan mati di tanganku, teriak Ajo dengan suara serak. Dharma menggeram marah. Ia menggunakan ekor pedangnya untuk menusuk tubuh Ajo. Ceras! Arjo tersenyum kecil. Darah mengalir dari mulutnya saat ia menatap Oman dari kejauhan. Oman, aku akhirnya bisa membayar semua kesalahanku, Oman, gumam Ajo sebelum tubuhnya hancur di tangan Dharma. Ajo! Teriak Oman. Meskipun terluka parah, Dharma kini terlihat lebih lemah. Oman dan Simon pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ini akhirmu, Dharma, teriak Oman dan Simon bersamaan. Mereka meluncurkan serangan terakhir menghantam dada Dharma dengan kekuatan penuh. Cedung! Dar! Dada Dharma berlubang, tubuhnya jatuh ke tanah dengan suara keras. Ia tergeletak tak berdaya, matanya perlahan tertutup. Tidak mungkin aku kalah. Tapi aku pasti, gumamnya sebelum akhirnya mati. Medan perang akhirnya sunyi. Jeritan, dentingan senjata dan suara ledakan berhenti, tergantikan oleh suara nafas berat dan gemerisik langkah para pemain yang masih bertahan. Tubuh Dharma yang mengerikan kini tergeletak tak bernyawa di tengah-tengah medan perang dengan dadanya yang berlubang besar akibat serangan terakhir dari Oman dan Simon. Namun meskipun kemenangannya terasa nyata, udara tetap dipenuhi dengan aura yang berat, seolah-olah perang ini belum benar-benar selesai. Oman berdiri di dekat tubuh Dharma. Tubuhnya penuh luka, nafasnya terengah-engah. Perlahan ia menundukkan kepala, memejamkan mata sambil berusaha mengatur pernafasannya. Simon berdiri di sampingnya, tampak waspada meskipun ia juga kelelahan. Semuanya telah selesai, bukan? Tanya Simon, nadanya lebih seperti pernyataan daripada pertanyaan. Oman mengangguk pelan. Ya, semuanya telah selesai. Bade akhirnya bangkit dengan bantuan Putu, berjalan perlahan mendekati mereka. Meskipun tubuhnya penuh luka, ia mencoba untuk tetap tegak. Oman, Dharma memang telah mati, tapi aku tidak melihat Kunta di antara yang tewas. Apa mungkin dia berhasil kabur? Ucap Bade dengan nada berat, matanya menatap tubuh Dharma yang tak bergerak. Pernyataan itu membuat suasana menjadi tegang. Simon menggeram pelan, pandangannya beralih ke arah hutan yang gelap di kejauhan. Kalau itu benar, Kunta akan menjadi ancaman yang lebih besar. Dia pasti akan memanfaatkan kekalahan Dharma untuk membangun kekuatannya sendiri, kata Simon, suaranya penuh amarah. Oman menatap hutan dengan ekspresi serius. Kunta, jika dia lolos, maka kita pastikan ia akan binasa sebelum ia menjadi sangat merepotkan seperti Dharma. Tapi untuk saat ini kita fokus pada yang ada di depan. Kita kehilangan banyak pemain hari ini dan mereka yang masih hidup perlu kita lindungi. Kita semua lelah, tapi kita masih punya waktu. Namun, di tengah diskusi itu, mata Oman tiba-tiba tertuju pada tubuh yang tergeletak tak jauh dari mereka, tubuh Ajo. Sosok yang dulu adalah teman dekatnya kini tak lagi manusia. Ia berubah menjadi monster pemakan manusia akibat penyimpangan ilmu penglihatan. Oman berjalan perlahan mendekati Ajo. Meskipun sosoknya kini menyeramkan, Oman mengenali wajah itu, wajah seorang teman lama yang pernah berbagi banyak tawa dan cerita dengannya.
Ajo, gumam Oman dengan suara rendah. Lututnya perlahan jatuh ke tanah di samping tubuh Ajo. Mata Simon menyipit, tapi ia tidak menghentikan Oman. Para pemain lain termasuk Bade, Putu dan Gandhi hanya bisa berdiri diam memberikan ruang kepada Oman. Dia masih ingat padamu, Bos Oman. Meskipun ia mengkhianatimu, tapi ia masih peduli denganmu, Bos. Bahkan di saat terakhirnya ia berusaha untuk melindungimu, kata Bade dengan nada pelan, mengingat momen terakhir Ajo saat ia tersenyum kepada Oman sebelum tewas di tangan Dharma. Oman mengangguk pelan. Ajo, meskipun kau telah berubah menjadi monster, aku tahu di dalam hatimu kau masih teman yang aku kenal. Kau membayar kesalahanmu dengan nyawa, dan untuk itu aku memberikanmu penghormatan terakhir. Aku maafkan segala kesalahanmu. Oman menundukkan kepala, menutup mata Ajo yang masih terbuka dengan lembut. Semoga kau menemukan kedamaian, teman. Hening melingkupi tempat itu. Para pemain lain hanya bisa menatap dengan hormat, memahami bahwa meskipun Ajo telah melakukan kesalahan besar, ia menebusnya dengan pengorbanan terakhirnya. Dari kejauhan, angin malam berembus, membawa aroma darah dan tanah basah. Hutan di sisi utara tampak gelap dan tidak bersahabat, seolah menyembunyikan rahasia yang lebih dalam. Dari balik pepohonan di kejauhan, sesosok bayangan bergerak perlahan, menghilang di balik kegelapan. Jejak langkahnya semakin menjauh, tetapi di tanah tempat ia berdiri tertinggal setetes darah segar bercampur racun. Gunta dengan tubuh penuh luka dan nafas berat tersenyum tipis meskipun wajahnya menunjukkan rasa sakit. Baguslah Dharma mati, tapi aku masih hidup. Aku akan kembali dan saat waktu tiba, semua akan membayar dengan nyawa mereka. Dengan langkah tertatih, Kunta menghilang dalam kegelapan, meninggalkan jejak terakhir yang telah membawa dendam. Angin dingin berhembus sekali lagi, membawa rasa waspada di hati semua orang. Perang ini mungkin telah berakhir, tetapi bayang-bayang gelap masih terus menghantui mereka. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Sinta Diary. Akhirnya ya, Dharma, Gale itu sosok-sosok yang ngeselin banget, apalagi Gale ini pengkhianat banget, akhirnya bisa menemui ajal, termasuk juga Ajo ya. Ajo sosok pengkhianat di Sanggaryama, bagaimana dia mengkhianati Bos Oman, tapi di endingnya, di akhirnya Ajo yang berubah menjadi makhluk mengerikan, makhluk menjijikan, malah lebih kepada menjijikan ya, akhirnya masih bisa mengenali Bos Oman. Dia membantu Bos Oman di endingnya, di terakhirnya, dan mempersembahkan itu semua sebagai tanda permintaan maaf dari sosok Ajo. Agak terharu juga ya, karena Ajo dan Bos Oman ini memang bersahabat sedari dulu dan benar-benar ngeritis dari awal, tapi karena ada perselisihan akhirnya mereka bertengkar, termasuk Ajo yang mengkhianati. Luar biasa sekali, tapi ternyata sosok Kunta masih bisa selamat, masih bisa pergi dari itu semua. Sosok Kunta ini salah satu yang ngeselin ya, karena dia adalah pembunuh dari orang tua Bade, dan Bade otomatis dendamnya masih ini. Tapi kalau Gale, Dharma, Ajo yang ngeselin-ngeselin udah selesai nih, dan semakin menarik aja kisahnya. Semoga ada ya Ngalengka season 3-nya, karena bagaimana di sini di season 2 di ending ini baru diketahui bahwasanya Putu ini memiliki sesuatu yang lebih besar daripada semua yang ada di Sanggaryama maupun Sanggar Durga. Bagaimana Putu bisa melakukan perubahan Pangalengkas. Jadi kalau yang lain tuh Ngalengkas, dia Pangalengkas, dan itu seperti penggabungan ya. Dan di sini luar biasa sekali. Bahkan sekali Bos Oman aja nggak bisa menandinginya, luar biasa. Semoga nggak lama-lama ya buat Sinta Diary untuk Ngalengkas season 3-nya, ditunggu selalu, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Lilo Extreme. Buat yang punya komentar lain, punya pendapat lain tentang kisah barusan, silakan bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Boleh juga dong share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, ayo dong bisa diklik tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Lilo Extreme, kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat.
Dan oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang dia kata di kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini, dan bebas ya, boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.